Kita terus merenungkan kisah Abraham. Alkitab menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman. Ini berarti Abraham bukan hanya bapak bangsa Israel, tetapi juga tokoh yang menunjukkan dengan baik apa artinya hidup oleh iman bagi semua orang yang terpanggil menjadi umat Allah. Seiring berjalannya waktu, Abraham menunjukkan sosok yang layak disebut bapa orang beriman. Selama 25 tahun yang panjang, ia menanti dalam pengharapan dan kesabaran, agar janji Allah untuk memberinya seorang anak digenapi. Dan ketika Allah akhirnya memberikan Ishak, anak yang dijanjikan sesuai firman-Nya, ia tertawa dan bersukacita. Bersama istrinya Sarah, ia bersaksi dan memuji karya dan kesetiaan Allah dengan mengakui, Allah telah membuat aku tertawa. Namun, seperti yang kita ketahui, Abraham tidak selalu menunjukkan iman yang kuat dan berani seperti ini. Ia juga melakukan berbagai kesalahan karena ketidaksabarannya, karena tidak dapat mempercayai janji Allah dan menanti. Gambaran Abraham yang penuh kesalahan ini, dan terlepas dari itu semua, kesetiaan Allah yang tidak meninggalkannya, tetapi terus membimbingnya, hingga ia mencapai kedewasaan iman, menjadi penghiburan yang besar bagi kita. Namun, pada saat yang sama, timbul rasa ingin tahu tentang bagaimana Allah memandang hari-hari kegagalan di masa lalu itu, dan bagaimana Dia akan membimbing kita. Nats yang kita baca hari ini memberitahukan kita bagaimana Allah menangani masa lalu Abraham dan masa lalu kita, khususnya saat-saat kelemahan di masa lalu ketika kita tidak mempercayai Allah dan tidak hidup oleh iman. Kesimpulannya, Allah merangkul dan memakai bahkan semua masa lalu umatnya yang memalukan untuk kebaikan. Sambil merenungkan firman bersama, saya berharap kita dapat menemukan anugerah Bapa Surgawi kita yang begitu baik, yang merangkul bahkan masa lalu kita. Firman hari ini dimulai dengan catatan bahwa Ishak, anak Abraham, bertambah besar dan disapi. Mungkin ini terjadi ketika Ishak berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Betapa besar sukacita dan rasa syukur yang dirasakannya saat melihat anak yang dianugerahkan Allah itu tumbuh subur setiap hari. Melihat anaknya tumbuh dengan baik tanpa sakit parah atau kecelakaan sampai saat itu. Abraham mengadakan perjamuan besar dengan penuh sukacita. Ia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah yang tidak hanya memberinya anak, tetapi juga menganugerahkan kesehatan. Namun, di tengah perjamuan yang penuh sukacita dan tawa itu, terjadilah insiden yang tidak menyenangkan. Ismail mempermainkan Ishak. Ungkapan yang diterjemahkan sebagai mempermainkan, ini juga berarti mengejek atau meremehkan. Ismail, yang saat itu berusia remaja, mengganggu Ishak yang baru saja lepas dari masa bayi. Melihat hal ini, Sarah, ibu Ishak, menjadi marah. Ia meminta Abraham untuk segera mengusir Ismail dan ibunya, Hagar, agar anak dari hamba itu tidak menerima warisan bersama anaknya, Ishak. Alkitab mencatat reaksi Abraham terhadap permintaan Sarah untuk melindungi hak dan keamanan anaknya sebagai berikut. Mari kita baca bersama ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham, oleh karena anaknya itu. Abraham gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merenungkan tindakan apa yang harus diambil. Karena Ismail juga adalah anak Abraham. Sebelumnya, Abraham dan Sarah, karena tidak percaya pada janji Allah untuk memberi mereka anak, melakukan tindakan yang paling masuk akal pada waktu itu untuk mendapatkan keturunan, yaitu tindakan terbaik yang bisa mereka lakukan, yaitu mendapatkan anak melalui Hagar, hamba Sarah. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham pada usia 99 tahun dan berjanji akan memberinya anak, Abraham tertawa dan berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Ismail lahir dari seorang hamba, Abraham sangat mengasihinya dan menganggapnya sebagai anak dan ahli waris yang sah. Namun, dengan kelahiran Ishak, situasi berubah total. Allah dengan jelas mengatakan bahwa ia akan mengikat perjanjian dengan anak yang lahir dari Abraham dan Sarah. Ia berfirman akan mengerjakan sejarahnya melalui anak yang diperoleh karena anugerahnya. Meskipun Allah telah berfirman demikian, mungkin Abraham membayangkan kemungkinan Ismail dan Ishak hidup rukun bersama dan melanjutkan keturunan bersama. Mungkin ia berharap ada jalan bagi Ismail, anak dari usahanya sendiri, dan Ishak, anak dari anugerah Allah, untuk hidup berdampingan. Awalnya, hal itu tampak mungkin. Namun, Allah tidak memenuhi harapan Abraham. Sebaliknya, Dia menuntun semua situasi, sehingga Abraham tidak punya pilihan selain menghadapi masa lalunya. Sebelum melangkah lebih jauh, Dia menghentikan Abraham sejenak, menghadapkannya pada keputusan salah yang dibuatnya di masa lalu, dan membuatnya bertanggung jawab atasnya.
Dia memintanya untuk menyingkirkan masa lalu yang salah itu. Dia membuatnya harus kehilangan salah satu dari dua putranya dan memilih yang lain. Menghadapi situasi di mana masa lalu ketika ia tidak mempercayai Allah kembali seperti bumerang dan menjerat kakinya, mungkin Abraham merasa sesak napas. Mengapa aku melakukan itu waktu itu? Katanya pada diri sendiri. Jatuh dalam penyesalan dan rasa malu, khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terkadang, Allah juga membimbing hidup kita seperti situasi Abraham dalam firman hari ini. Kita semua memiliki bagian seperti Ismail, saat-saat di masa lalu yang pada waktu itu tampak sebagai yang terbaik. Tetapi setelah direnungkan kembali, kita sadari bahwa kita tidak bersandar dan mengikuti Allah. Ketika kita mencoba mengikuti Allah, ketika kita mencoba hidup dalam tuntunannya, Allah seringkali membuat kita menghadapi masa lalu yang lemah dan memalukan itu, dan bertanggung jawab atasnya. Bagi orang seperti saya, yang telah menghadiri gereja kita sejak kecil, melewati masa sekolah minggu dan pemuda, dan sekarang bersyukur dapat melayani sebagai pelayan jemaat, saya seringkali harus menghadapi luka yang saya tinggalkan pada orang lain melalui perkataan dan tindakan yang tidak dewasa. Terkadang saya bertemu kembali dengan guru sekolah minggu saya sebagai rekan sepelayanan atau sebagai orang tua murid dan pelayan yang bertanggung jawab. Setiap kali, bayangan diri saya yang tidak patuh dan menyusahkan muncul kembali, dan rasa canggung serta malu muncul di sudut hati saya. Saya khawatir apakah kata-kata atau tindakan saya masih menjadi luka bagi mereka, dan apakah saya gagal menjadi teladan yang baik. Apakah hanya saya yang merasakannya? Bagi sebagian orang, mungkin ada saat-saat di mana mereka harus menghadapi akibat dari perkataan dan tindakan tidak dewasa di masa lalu terhadap orang-orang terdekat, seperti orang tua, anak, pasangan, atau rekan kerja. Atau mungkin Anda masih menderita hingga hari ini karena keputusan yang salah atau kebiasaan buruk di masa lalu. Semua masa lalu itu, semua rasa malu itu, kita ingin menguburnya begitu saja. Kita ingin melewatinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Allah menuntun situasi sehingga kita punya pilihan selain menghadapi masa lalu. Dan dalam tuntunannya itu, kita jatuh ke dalam penyesalan, rasa malu, dan kekhawatiran. Allah yang membuat kita akhirnya menghadapi masa lalu yang telah kita coba abaikan. Allah yang menuntun kita untuk bertanggung jawab, terkadang tampak kejam. Namun, melalui firman-Nya, kita dapat mengetahui bahwa alasan Allah membimbing seperti ini bukanlah untuk menyiksa atau melemahkan Abraham, melainkan untuk mencapai tujuan baik, yaitu membuatnya semakin bertumbuh dan membebaskannya. Mari kita baca bersama ayat 12 dan 13. 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Amin. Allah berfirman kepada Abraham untuk tidak bersusah hati atau malu karena masa lalunya yang salah. Dia dengan tegas mengatakan untuk mengusir Ismail seperti yang diminta Sarah. Tetapi pada saat yang sama, dia berjanji bahwa dia juga akan memakai Ismail untuk kebaikan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan ketika Abraham menaati firman Allah dan keesokan paginya menyuruh Hagar dan Ismail pergi, Allah membimbingnya untuk berjalan di jalan iman dan ketaatan yang lebih dalam. Selain itu, dia menyertai Hagar dan Ismail serta memelihara mereka. Sesuai janjinya, melalui Ismail, dia membentuk bangsa Edom dan terus memakai bangsa itu sebagai alat untuk memberitahukan kehendak Allah kepada Israel, sebagai alat untuk menggenapi sejarah keselamatannya. Saudara-saudari terkasih, Allah tidak membuat masa lalu kita yang memalukan, yang kita anggap sebagai kegagalan, seolah-olah tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Itu bukanlah prinsip Allah. Allah membiarkan kita tetap hidup dengan masa lalu itu, terkadang membuat kita menghadapinya dan bertanggung jawab atasnya. Tetapi Allah adalah Bapa yang sangat baik, yang menebus bahkan masa lalu itu, dan memakainya untuk kebaikan. Allah memakai masa lalu kita sebagai pelajaran berharga. Dia membuat kita melihat kembali hari-hari ketika kita tidak bersandar padanya, dan rasa sakit yang diakibatkannya, agar kita mengingat betapa pentingnya bersandar pada Allah saat ini, dan semakin mendekat kepadanya. Dia juga memakainya sebagai saluran untuk menyatakan kuasanya, menunjukkan betapa kita telah menjadi dewasa dan bertumbuh dengan mengikutinya, dan menuntun kita untuk semakin serupa dengannya. Dengan demikian,
Allah tidak pernah menjadikan masa lalu kita sebagai aib, melainkan memakainya untuk kebaikan demi kemuliaannya. Dengan mengingat Allah yang menebus bahkan masa lalu kita, Allah yang merangkul kita, kiranya kita dapat dengan berani menghadapi semua hari yang telah lalu dan hari ini, dan dengan rela mempercayakannya kepada Allah. Kiranya hari ini menjadi hari yang demikian. Dalam nama Tuhan saya memberkati.